Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bagi-bagi resep. Aku mau bikin pai susu karena anakku suka banget sama pai susu. Dan ini bikinnya gampang banget. Bahan-bahannya juga mudah didapat. Lalu kita juga nggak pakai oven, kita pakai kompor saja. Lalu kita pakai teflon yang 24 cm. Jadi ini jadinya gede ya. Cuma bahan-bahannya itu nggak banyak. Lalu kita juga nggak pakai mixer, kita ngulen sendiri karena ngulennya juga gampang banget. Disimak ya video aku. Jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol lonceng, lalu di like. Check it out. Jadi bahan-bahannya itu 100 ml susu cair, lalu 100 gram mentega. Menteganya opsional, terserah mau merek apa saja, yang penting mentega. Lalu 1 sendok makan membumbung tepung maizena, tepung serbaguna atau tepung protein sedang juga boleh, itu 150 gram. Lalu ini susu kental manis juga opsional, mau merek apa saja terserah. Susu kental manisnya kita pakai 120 gram. Lalu untuk telur kita pakai 4 telur. Telur yang 1 telur utuh, lalu 3 kuning telur saja. Jadi bahan-bahannya itu aja. Nanti bahan-bahannya aku tulis di description box. Pertama-tama 150 gram, kita nyalakan timbangannya. 150 gram tepung terigu serbaguna. Margarinnya 100 gram saja. Seratus gram itu kira-kira sekitar setengah bungkus. Jadi kalau yang nggak punya timbangan pakai setengah bungkus, berarti 100 gram dibagi 2. Uleni caranya seperti biasa, pakai tangan sampai dia tercampur semua. Ini pas pengulenannya nggak aku skip ya, jadi tahu berapa lama kira-kira diulennya, nggak terlalu lama. Dan ini memang mudah banget, jadi recommended banget buat mami-mami, mama-mama yang mau bikinin anaknya cemilan. Daripada keluar beli, lebih baik bikin sendiri di rumah karena gampang. Memanggangnya di kompor pun pakai teflon itu tidak lama, paling 30 menit dengan api yang kecil banget. Jadi nggak buang-buang gas juga. Nah, ini kan sudah mulai tercampur rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini, tambahkan 1 butir telur. 1 butir telur, kita pecahkan dulu. Oke. Nah, 1 butir telur. Lalu kita campur lagi. Campur sampai rata, sampai kalis ya. Jadi telurnya itu sudah benar-benar meresap ke dalam adonan. Lengket-lengket tidak apa-apa, kayak gini dicampur terus. Nah, seperti ini, campur terus sampai dia benar-benar tercampur.
Nah, lihat ini nggak lama kan, sebentar banget kan, cuma seperti ini. Nah, ini sudah mulai tercampur. Ciri-cirinya itu dia kalau kita ini nggak lengket lagi di tangan tuh sudah mulai nggak lengket kalau kita aduk. Paling kamu ngulennya cuma 5 menit aja. Nah, kalau sudah, siapkan teflon yang untuk kita pakai masak. Teflonnya ini 24 cm. Oke. Nah, dibejek-bejek gini aja sampai dia rata. Jadi di seluruh teflonnya rata. Pelan-pelan saja, yang penting dia rata. Ini teflonnya nggak perlu dikasih mentega lagi, nggak perlu dibalur tepung, dia nggak bakalan lengket karena kita bikinnya kan sudah pakai mentega banyak ya, 100 gram mentega tadi. Nah, ini kan sudah mulai rata. Tebalnya dibuat sama ya. Setelah itu agak naik sedikit dia supaya bentuknya seperti mangkok, karena nanti bagian isiannya itu cair. Jadi kita isi, bagian isiannya itu cair. Nanti kalau setelah kita masak, bagian isiannya itu akan menjadi seperti agar-agar gitu. Jadi dia keras setelah dimasak. Nah, ini bagian sampingnya dibikin rapi. Jadi kalau ada yang kayak agak kosong gitu, diisi dengan samping-sampingnya. Kadang kalau kita bikin itu kadang jadinya bagus, kadang jadinya dia ada satu bagian yang agak naik ke atas gitu. Nah, itu sebabnya kita bikinnya ini harus rata adonannya. Jangan ada yang tipis sebelah lalu tebal sebelah gitu ya. Nah, ini dibikin seperti mangkok, tapi nggak usah terlalu tinggi karena bagian dalamnya juga nanti kita kasihnya nggak terlalu banyak banget. Ini ada bagian yang lebih tebal daripada bagian lainnya, diratakan. Nah, kalau sudah rata seperti ini, sudah bagus, sudah oke kelihatannya. Kita ambil garpu untuk kita tusuk-tusuk ya. Jadi ditusuk-tusuk, fungsinya supaya dia nggak membumbung nanti lalu bagian isiannya lepas keluar. Oke. Kalau ada yang lebih tebal di satu sisi itu diratain ya, supaya jadinya bagus nanti. Oke, ini digarpu bagian samping-sampingnya supaya dia berbentuk seperti mangkok, masuk ke dalam. Lalu ditusuk-tusuk. Ini ditusuk-tusuk.
kira-kira seperti itu ya. Jadi dia sebenarnya garpu ini bantuin dia untuk rata juga, jadi ada yang tebal ada yang tipis tuh jadi dibantu meratakan pakai garpu, tusukan garpunya. Oke, seperti ini. Sekarang kita bikin isiannya. Oke, untuk bahan isiannya 100 ml susu cair UHT, ini opsional, boleh merek apa aja. Aku pakai Indomilk karena adanya Indomilk di rumah. Bisa pakai susu ultra juga. 100 ml ya. Kira-kira 100 ml. Oke. Lalu tepung maizena. Tepung maizena 1 sendok makan membumbung. 1 sendok makan membumbung itu kira-kira kira-kira segini, 1 sendok makan membumbung. Segini ya. Kira-kira berapa mili? Kira-kira 23 mili. Kira-kira 24 gram. 24 gram ya. Oke. 24 gram. Lalu berikutnya susu kental manis. Boleh merek apa aja, boleh pakai Carnation juga, boleh pakai Edition Black juga. 120 gram ya. Mulai dari 0. Ya, 120 gram. Dan yang terakhir itu telur, kuning telur ya. Kuningnya saja ya, kuningnya saja ya. Kuningnya saja. Oke, 1. Dua. Tiga kuning telur. Oke, bahannya itu aja, lalu kita campur rata. Dicampur rata. Kita minggirkan dulu bahannya. Dicampur rata supaya tepung maizena yang ada di dalam larut ya. Lalu telurnya juga, kuning telurnya itu juga larut. Campur sampai larut. Nah, larut seperti ini, sudah tidak ada lagi maizena yang belum tercampur. Lalu kuning telurnya juga sudah tercampur. Kita bisa tuang di adonan pertama tadi ya. Ini adonan pertama tadi. Itu
tuang pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Lalu dimasak di kompor dengan api yang kecil banget ya, yang kecil banget. Tapi sebelumnya itu ditutup dan kalau kita masak itu sekitar 30 menit. Nah, selama kita masak 30 menit itu kita harus sering-sering lihat tutupnya. Kalau tutupnya mulai berembun, dilap tutupnya. Oke, kita masak. Oke, ini sudah sekitar 30 menit. Kita bersihkan dulu bagian atasnya. Lalu kita tes tusuk ya. Nah, ini sudah tidak lengket lagi, berarti sudah matang. Bisa dimatikan kompornya. Oke, ini sudah dingin. Kita bisa pindahkan ke tataan pelan-pelan ya, soalnya kalau nggak pelan-pelan bisa robek. Nah, kan tuh agak robek sedikit kan. Ini besar banget. Iya, cantik banget kan. Ini besarnya 24 cm. Dan hasilnya itu kalau kita potong seperti ini. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ini dia tebal, lalu isinya hasilnya bagus banget. Kita panggil anak-anak yang mau makan. Bentar ya. Hiro, Hanso. Iya, Mami. Ada Nih, apa? Iya, Mami, ada kuenya. apa? Kok Wah, kue. Enak guys. enak? Enak. Ya, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sekali lagi di subscribe, di like, di komen. Kalau bisa di share ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa lagi di video aku yang berikutnya. Dadah! Dadah.